Sosiotalk Check. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya semua? Saya harap teman-teman selalu dalam keadaan yang baik dimanapun dan kapanpun keadaannya. Kembali lagi di podcast Social Talk episode ke-14 bersama saya Muhammad Azmi Fatoni, mahasiswa Prodi Sosiologi UIN Sunan Kalijaga angkatan 2019 sebagai podcaster. Nah, di episode kali ini kami akan membahas mengenai tema yang sangat berkaitan di bulan Juli ini, yaitu adalah tema Hari Anak Nasional yang bertepatan pada tanggal 23 Juli tahun 2020 tahun ini. Nah, tentunya dalam pembahasan tema ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber saya yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Fadila Wulandari. Assalamualaikum Ibu Fadila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Tony, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu gimana kabarnya Bu di tengah pandemi yang mungkin belum menemui jalan keluar Ibu? Iya, alhamdulillah kondisi pandemi ini dirasakan oleh semua orang ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, yang mengakibatkan perubahan sistem kehidupan ya. Salah satunya pastinya tidak hanya di sistem ekonomi, tapi juga dimulai dari individu kita yang berubah, pola hidup kita yang berubah. Sistem keluarga itu juga mengalami perubahan akibat pandemi, di mana masing-masing anggota keluarga saling bahu-membahu, tidaknya minimal adalah untuk saling mengingatkan, saling mensupport gitu ya, apabila ada satu anggota keluarga kita yang sakit atau saling mensupport dalam pengasuhan. Kemudian sistem pendidikan pasti ya terdampak karena yang tadinya anak-anak itu belajar melalui sekolah atau mungkin lembaga-lembaga formal di sekolah-sekolah setempat, karena kondisi pandemi akhirnya pengasuhan dan pola pendidikan itu dikembalikan ke rumah. Itu yang membuat kondisi pandemi ini membuat kita, melatih kita untuk menjadi survivor ya, menjadi seorang yang siap menghadapi kesulitan yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Mudah-mudahan Allah memampukan. Saya yakin sih pasti Tuhan memberikan ujian ya, itu sudah berikut dengan solusinya, dan berarti Allah tuh menganggap kita tuh mampu melaluinya gitu. Mudah-mudahan bisa tetap survive sampai akhir ya pandemi ini selesai. Amin. Ya. Iya Bu, emang betul, tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi ini membawa perubahan sosial yang begitu cepat ya Bu. Iya, betul. Sehingga ya sebagaimana bisa kita bisa survive gitu agar tidak tergerus juga di pandemi ini ya Bu. Betul sekali Mas. Jadi harus banyak berinovasi, harus banyak berkreasi juga, terlebih selain itu juga harus banyak bertawakal ya. Karena Iya, Bu. kalau tidak seperti itu, kita hanya pakai akal saja tanpa ada tawakal, sebagai manusia biasa kadangkala akan capek ya menghadapi kondisi yang kita belum tahu ujungnya akan sampai kapan. Tapi kalau ditambahkan dengan tawakal kepada Allah SWT, akan lebih bisa menghibur kita sebagai orang beriman bahwa setiap kejadian yang tidak menyenangkan, kalau kita bisa jalankan dengan optimis, dengan kesabaran, pasti hadiahnya juga Allah kasih kabar gembira berupa surga katanya gitu. Iya. Nah, saya mau banyak terima kasih nih buat Ibu Fadila Wulandari atas kesempatan waktu dan tenaganya yang mau menyempatkan gabung bersama kami, tentunya di tengah kesibukannya Ibu gitu Bu. Insyaallah, sama-sama. Nah, untuk info buat teman-teman, Ibu Fadila Wulandari ini berperan di dunia pendidikan dan pemberdayaan SDM sejak 2007 ya Bu. Betul. Dan beliau juga merupakan founder sekolah Atskia yang
terletak di Kabupaten Banjarnegara, lebih tepatnya itu di Kelurahan Wangon, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu mengenai sekolah Azkia ini? Iya, jadi alhamdulillah Allah menitipkan amanah berupa sekolah Azkia. Itu kami merintis sebuah sekolah itu dari tahun 2013. Berawalnya dari sebuah keresahan terhadap dunia pendidikan juga, Mas. Jadi bagaimana menghadirkan sebuah pendidikan yang memanusiakan anak. Ketika saya menyampaikan seperti itu, bukan berarti pendidikan yang sudah ada tidak memanusiakan anak-anak ya, tapi bagaimana proses pendidikan mampu melihat anak secara utuh. Nah, dari hal tersebut, ketika saya bergabung di sebuah sekolah formal, pasti saya tidak bisa menerapkan sepenuhnya dari apa-apa yang saya pelajari. Namun ketika Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk merintis sendiri, begitu ya, otomatis kita punya idealisme, kita punya ilmu-ilmu yang Allah titipkan melalui kita, gitu ya. Kita bisa menerapkan dengan lebih independen dengan sekolah berbasis fitrah yang insya Allah menjadi pendekatan dan juga dasar dari kurikulum yang kita jalankan kepada anak-anak. Jadi sampai saat ini berarti sekolah Azkia sudah berusia Januari tahun 2021 kemarin berarti 8 tahun, sudah 8,5 tahun. Wow. Alhamdulillah Azkia merintis dan perjalanan kami masih sangat panjang gitu ya Mas. Mudah-mudahan bisa sampai menghantarkan anak-anak di usia akil balik, mudah-mudahan. Amin. Semoga sukses. Amin. Terus nih Bu buat sekolah Azkia. Oke Bu, kita langsung masuk ke tema Hari Anak Nasional ya Bu. Iya. Kalau saya lihat itu peringatan Hari Anak Nasional itu kan sangat melalui proses yang panjang itu Bu. Dari dicetuskan dari awal Presiden Soekarno dan finalnya itu di era Presiden Soeharto melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 1984 yang mana jatuh pada tanggal 23 Juli yang diselaraskan dengan pengesahan undang-undang tentang kesejahteraan anak. Nah, kalau saya lihat ya Bu, dari proses yang panjang, dari banyaknya pergantian tanggal, di mana pemerintah melihat Hari Anak ini harus sesuai dengan nilai dan memiliki makna historis gitu Bu. Kan berarti kan Hari Anak ini emang sangat menjadi sorotan gitu Bu dari pemerintah itu sendiri. Iya. Nah, kalau dari Ibu, apa sih Bu urgensi Hari Anak Nasional ini Bu? Iya, jadi kalau Hari Anak itu kan diperingati 23 Juli ya, berarti tepatnya satu hari ke depan insya Allah kita peringati Hari Anak Nasional, di mana kalau bagi saya terkait dengan tadi perumusan tanggal sampai akhirnya finalnya ditetapkan pada tanggal 23 Juli itu terkait dengan timing, tapi ada hal yang lebih esensial adalah tentang bagaimana kita memaknainya, memaknai tentang anak, memaknai yang pertama ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana cara pandang kita terhadap anak, yang kedua adalah ketika cara pandang kita terhadap anak itu tepat gitu ya, maka kita akan menentukan bagaimana proses pengasuhan dan pendampingan dalam membersamai anak-anak kita. Terus yang ketiga adalah ada sebuah keyakinan bahwa anak-anak adalah mereka akan menggantikan kita di zamannya begitu ya. Jadi poin yang pertama tentang cara pandang kita terhadap anak. Kalau kita melihat saya melihat bagaimana anak-anak ya, anak-anak itu kan itu adalah bakal calon orang dewasa gitu. Jadi kalau Masnya tadi bertanya tentang bagaimana cara pandang saya terhadap anak, ya saya akan menjawab dalam sudut pandang fitrah yang saya yakini sudah membersamai anak-anak didik di sekolah gitu. Jadi kalau berdasarkan pendidikan berbasis fitrah, ya kita memandang anak itu sebagai manusia yang utuh. Walaupun anak-anak itu ya belum dewasa ya, tapi mereka akan menjadi seorang manusia dewasa. Melihat dari kacamata yang utuh itu seperti apa?
anak-anak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah berikut dengan potensinya. Iya, betul. Kan? Potensinya itu meliputi apa? Ya kalau berdasarkan berbasis fitrah, ya ada potensi keimanan, ada potensi bernalar ya, kemampuan penalaran gitu ya. Kemudian ada fitrah bakat. Nah, fitrah bakat inilah yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menginstall dalam jiwa anak-anak, dalam jiwa kita, keunikan dan warna-warna tertentu yang membedakan kita dengan orang yang lain. Selama ini proses pengasuhan dan pendidikan yang kita tahu orang dewasa memandang anak ya, itu kan saya mau ajak Mas Oni untuk flashback pada saat kecil gitu ya. Iya. Pernah nggak mendengar atau bahkan pernah ngalamin yang namanya dibandingkan? Pasti itu, Bu. Iya. Bahkan sampai sekarang juga kadang-kadang ya, Bu. Iya. Baik di dalam rumah maupun di luar rumah gitu, Bu. Iya kan? Iya. Dibandingkan atau mungkin secara tidak sadar ketika kita pernah diperlakukan dengan tadi cara dibandingkan potensinya, dibandingkan kemampuan kita dengan anak yang lain, dengan apa? Mungkin anak tetangga atau mungkin anaknya saudara dan sebagainya. Akhirnya muncul dalam alam bawah sadar kita juga secara tidak langsung kita juga mungkin pernah membandingkan orang lain gitu. Iya. Karena kita pernah diperlakukan demikian. Nah, kembali kepada tadi cara pandang kita terhadap anak, ketika dulu kita pernah dibandingkan, berarti cara pandang orang dewasa terhadap kita pada saat itu adalah dengan menyeragamkan. Ada sebuah standar, si anak ini dikatakan berprestasi jika dengan penyamaan standar yang ada di masyarakat. Misalnya, seorang anak dikatakan berprestasi jika nilai pelajaran A, misalnya dia nilainya 9. Seseorang anak dikatakan berprestasi jika dia itu bisa olahraga dan dia bisa mendapatkan medali emas misalnya. Seorang anak dikatakan berprestasi jika dia bisa menjuarai olimpiade sains misalnya. Yeah. Ada standar-standar yang sifatnya subjektif yang ada pada masyarakat. Nah, standar yang subjektif ini menjadi tidak memanusiakan anak ketika kita melihat anak-anak itu dari sudut pandang subjektif orang-orang gitu. Lalu bagaimana melihat Hari Anak Nasional itu menurut saya dengan cara memperbaiki cara pandang kita terhadap anak. Berarti meletakkan pada standar yang menciptakan. Jadi anak kita kan yang menciptakan kan Allah ya. Iya, Bu. Jadi kalau standarnya standar manusia, standar masyarakat itu kan sangat subjektif. Belum tentu misalnya anak tetangga itu dia bisa jadi juara olimpiade, belum tentu standar itu berlaku untuk anak kita. Iya, betul sekali. Karena tadi fitrah bakatnya beda gitu ya. Iya. Belum tentu misalnya si anak tetangga itu dia bisa medali emas juara renang misalnya. Belum tentu standar anak berprestasi menurut anak tetangga itu berlaku untuk kita gitu kan. Iya, Bu. Makanya supaya kita bisa lebih bijak dalam memandang anak, maka ayo kita kembalikan kepada cara pandang anak itu berdasarkan standarnya Tuhan yang menciptakan. Gitu. Iya. Itu pasti kebenarannya itu kebenaran hakiki, karena kan kebenaran itu hanya milik Tuhan kan. Iya. Seperti itu. Berarti yang pertama itu cara memperbaiki cara pandang kita kepada anak dengan melihat anak itu secara utuh bukan parsial. iya, Tidak sepotong-sepotong gitu. jadi kita harus memandang seorang anak itu utuh ya, Bu. Iya. Jadi ketika kita mungkin tidak mencapai yang tadi Ibu katakan sebagai standar, mungkin sebagai standar ideal dalam masyarakat gitu ya, Bu. Jadi nggak langsung kayak di labeli kamu ini nggak bisa ini ya, Bu. Betul. Jadi kalau kita meletakkan standarnya adalah standar sukses atau standar sukses atau mungkin standar pintar versi masyarakat orang awam, iya. Masyarakat itu kan sangat-sangat berwarna. Iya. Dan itu kita akan lelah ya mengikuti standarnya orang-orang gitu ya. Maka yang tepat adalah ya anak berkompetisi adalah dengan dia sendiri. Kompetisi itu bukan dengan orang lain. Berkompetisi itu adalah dengan diri sendiri. Kalau sama orang lain itu berkolaborasi gitu. Iya, Bu, benar. Jadi kalau berkompetisi itu misalnya si anak itu misalnya hari ini dia sudah belajar, misalnya dia sudah bisa
belajar satu hal gitu ya, besok dia bisa belajar 2 hal. Itu yang disebut dengan progresif karena berkompetisi dengan diri sendiri. Tapi kalau dengan orang lain dia nggak berkompetisi, seharusnya kita mandangnya itu nggak kompetisi tapi berkolaborasi. Iya gitu. Bu, benar. Jadi kalau kita melihat tadi dikembalikan standar Allah yang Maha Kuasa, maka ada maksud kan hadirnya kita di dunia, ada maksud kan hadirnya anak itu di dunia, termasuk kita di dunia adalah bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat. Apapun perannya nantinya, apapun si anak itu mau jadi apa ya, asalkan benar ya, asalkan baik prosesnya, yang akan tetap mulia di mata Allah kalau kelak nanti bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, khairunas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat buat orang lain gitu kan. Terus kemudian dia bisa menjadi khalifah, bisa menjadi pemimpin atas dirinya. Hal yang paling indikator yang paling jelas adalah ketika seorang anak mampu membedakan mana baik dan buruk dan mampu bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, itu khalifah. Kemudian menjadi hamba Allah ya bagaimana dia tetap bisa melakukan, kalau dalam keyakinan Islam yang mengikuti syariat-syariat Islam yang seharusnya dilakukan oleh sebagai seorang muslim. Nah, itu sebenarnya sudah menjadi, itu adalah standar yang harus kita kejar gitu ya, harus kita sama-sama tumbuhkan pada diri kita dan juga pada diri anak, sehingga kelak apapun profesinya, apapun perannya gitu ya, asalkan itu bisa menjawab tadi 3 tujuan diciptakannya manusia oleh Allah ya, itu sudah cukup. Karena kan itu sebenarnya tujuan kita hadir di dunia gitu ya, itu tujuan anak-anak itu hadir di dunia gitu. Iya Bu. Jadi itu sih menurut saya meluruskan pandangan dulu tentang anak, melihat secara utuh bahwa anak-anak itu punya potensi yang unik, yang pastinya the best. Jadilah kita bertanggung jawab untuk menumbuhkan fitrah anak, bukan membentuk ya, itu beda ya. Iya. Cara pandangnya adalah menumbuhkan. Jadi filosofinya adalah kita jadi petani Mas, bukan menjadi pemahat. Kalau pemahat itu membentuk, kita pahat itu ya, misalnya kayunya kita pahat, pengen memahat sesuai bentuk yang kita inginkan. Tapi kalau menumbuhkan, itu separuh ikhtiar kita, separuh lagi adalah kepasrahan kita kepada Tuhan gitu. Jadi menumbuhkan potensi anak ya sesuai dengan kehendaknya Allah, sampai akhirnya anak-anak kita bisa menjadi the best version atas dirinya, menjadi versi terbaik buat dirinya. Iya betul. Bukan versi terbaik untuk masyarakat. Nah ya. Gitu. Mungkin kalau kita ngikutin masyarakat nggak ada habisnya ya Bu. Iya, jadi nanti ada misalnya anak di kelompok A dipandang sukses karena standarnya di kelompok A begini, tapi ketika dia nanti di kelompok B nanti dia dipandang nggak sukses karena di kelompok B standar sukses begini gitu kan. Iya, jadi sebenarnya adalah yang paling penting adalah menguatkan tadi, orang tua harus punya value yang jelas, punya tujuan yang jelas ketika pengasuhan ya, sehingga nantinya kalau value orang tuanya sudah jelas, sudah kuat, dialah nantinya yang nanti akan menularkan value positif itu kepada anak-anak. Nah, kalau orang tua galau, kira-kira anaknya galau nggak? Pastinya galau. Pastinya galau kan? Iya. Nah, kalau orang tua sudah firm dengan tujuan pengasuhan, bahwa tujuan pengasuhan adalah anak, kelak nanti apapun profesi yang akan kamu ambil, apapun peran yang nanti akan kamu pilih, pastikan kamu akan menjadi orang yang bermanfaat. Kamu akan menjadi seseorang yang tetap menegakkan sholat dimanapun kamu berada. Kamu akan melakukan sesuatu yang membuat Allah itu senang, jangan melakukan sesuatu yang membuat Allah itu nggak senang. Nah, itu nilai yang harus ditanamkan kepada anak, sehingga ketika nantinya dia mau S1, S2 atau mungkin qadarullah dia sekolah formalnya sampai SMA misalnya, itu tidak membuat dia patah arah. Karena kalau kita bicara kesempatan kuliah atau sekolah itu kan kadang-kala terkait dengan kesempatan, dia orang punya rezeki atau enggak untuk menyekolahkan misalnya. Allah titipkan kesempatan enggak untuk dia itu bisa sekolah tinggi dan seterusnya. Tapi kembalinya adalah yaudah bismillah, nantinya dia bisa belajar dimanapun dengan siapapun yang nantinya bisa mengasah kompetensinya menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi cara pandang yang berbeda otomatis akan menentukan bagaimana pola asuh keluarga, support orang tua kepada anak-anaknya nantinya.
Iya. Yang penting dimulai dari mindset yang berubah dulu. Oh iya. Memandang anak secara utuh, secara unik ya sebagai dirinya sendiri, bukan anak kita sebagai kompetitor atas anak yang lain. Iya Bu. Itu. Berarti Hari Anak Nasional ini nggak cuma hura-hura ya Bu? Oh iya. Ada esensi di dalamnya ya Bu? Jadi mau diadakan suatu tahun kan ada nih Hari Anak Nasional, ada Hari Anak Internasional, Ya. ada lagi nanti Hari Ibu Internasional. Itu sebenarnya kalau masalah waktu, masalah ritual ya, kalau kita bicara ritual, Iya ritual, ya, iya betul kali Bu. nanti ada peringatan ini, peringatan itu hanya lebih kepada euforia saja sebagai momentum untuk mengingatkan kembali. Tapi justru di atas itu semuanya ada hal yang lebih penting, yaitu tentang bagaimana pemaknaan atas Hari Anak Nasional itu. Buat apa misalnya kita melakukan peringatan-peringatan dengan misalnya kita ngadain lomba, ngadain upacara, ngadain macam-macam peringatan itu, tapi kemudian cara pandang kita terhadap anak tidak berubah. Kemudian kita masih menemukan kasus di lapangan ketika bullying terhadap anak itu masih tinggi. Bullying yang paling sering kita jumpai adalah ketika orang dewasa membandingkan anak. Itu Iya, bullying yang paling ringan. Banget itu Bu. Nah, sejauh mana itu aja deh, nggak gampang bandingin anak. Itu aja. Itu kalau ada satu Iya. hal yang berani, yang bisa kita rubah gitu ya, itu sudah berarti kita sudah memaknai tadi Hari Anak itu selaras dengan perilaku kita gitu ya, tidak hanya sekedar peringatan, tapi ayo hal apa sih yang paling gampang yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa memanusiakan anak dengan lebih baik, yaitu hal yang paling mudah, mulai melihat anak fokus pada kelebihannya. Yang kedua adalah tidak mudah untuk membandingkan kekurangan anak dengan anak yang lainnya, karena yakin pasti setiap anak punya kelebihan masing-masing. Berarti harusnya nih Hari Anak Nasional tuh jadi momentum atau pengingat ya Bu, buat semua keluarga bahwasanya kita harus benar-benar mempersiapkan perkembangan anak secara optimal maupun berkualitas untuk pengganti generasi seterusnya ya Bu. Iya betul sekali. Jadi ada istilahnya untuk mendidik satu anak tuh butuh orang sekampung, Iya. ya kan? Jadi keluarga yang ayah ibunya terlibat dalam pengasuhan, kakek neneknya terlibat dalam pengasuhan anak itu ternyata itu belum cukup, karena anak itu tidak hanya hidup di dalam keluarga. Kita sedang menyiapkan anak-anak itu nanti akan hidup bersama realitas. Realitas itu adalah berarti mereka akan hidup bersama masyarakat. Sementara kita tahu secara prinsip kita menginginkan masyarakat yang ideal kan, masyarakat yang bisa kasih contoh yang baik, masyarakat yang tutur katanya baik, tapi faktanya kan nggak kayak gitu. Iya. Faktanya adalah beragam latar belakang masyarakat, beragam perilaku masyarakat yang tidak semuanya baik gitu kan. Maka dari itu akan lebih bisa tercapai tujuan pengasuhan di mana kita akan menghadirkan generasi anak-anak yang emas ya, yang memang nantinya akan menjadi calon-calon pemimpin yang jujur, yang spiritualis, yang cakap dan bermanfaat untuk orang-orang banyak. Itu ya akan semakin terwujud kalau yang terlibat mendidik itu tidak hanya keluarga tapi juga masyarakat. Maka dari itu saya ingat betul bagaimana Pak Anies Baswedan mengatakan pada saat memberikan sambutan untuk Indonesia Mengajar adalah bahwa tugas mendidik itu adalah tugasnya orang-orang yang terdidik. Jadi bukan cuma orang tua, bukan cuma guru ya, tapi siapapun yang terdidik. Ya bisa, anak-anak nanti bisa belajar dari tetangga yang memang dia itu merasa terpanggil untuk mendidik. Ya ayo, kalau ada anak-anak di sekitar kita, jangan pernah kasih contoh yang buruk kayak gitu kan. Nah itu, jadi kalau kita pengen masa depan Indonesia lebih baik, ya kita mulai dari memperbaiki mindset kita terhadap anak-anak dan memperbaiki bagaimana pola pengasuhan kepada anak-anak. Memang tidak mudah karena otomatis ketika kita punya komitmen ke situ dimulai dari orang dewasa dulu kan. Kalau ingin memperbaiki pola asuh berarti kita harus mau belajar dulu. Kalau orang tuanya, orang dewasa nggak mau belajar tapi nyaman dengan cara-cara masa lalu nih, padahal anak-anak kita kan hidup di zamannya, kita nggak mau belajar cara asuh di zaman sekarang, ya
nggak akan berubah nantinya hasilnya. Ibaratnya gini, kita menghendaki sebuah tujuan yang berbeda, tapi jalannya masih sama, kira-kira sampai nggak ke tujuan yang berbeda? Iya Bu. Akan nggak nyampe kan, gitu. Jadi harus disesuaikan. Berarti benar Ibu, kadang itu seorang anak nggak cuma milik orang tuanya, tapi ada milik masanya juga ya Bu. Iya betul. Jadi Ali bin Abi Thalib itu menyampaikan bahwa didiklah anak kita sesuai zamannya. Iya. Karena anak kita tidak hidup di zaman kita, tapi anak kita hidup di zaman mereka gitu. Jadi kalau kita pengen anak kita survive di zamannya, tidak hanya di zamannya saat di dunia ya, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana kita menyiapkan anak supaya survive selama ya di dunia dan juga di akhirat kan gitu ya kan. Jadi itu yang paling penting sih sebenarnya, membekali diri, kemudian nantinya cara pandang anak-anak kita berbeda, dan yang terakhir adalah fokus pada proses itu. Fokus pada proses, karena hasil itu adalah otoritasnya Allah ya. Kita udah kadang gini, kita udah berproses dalam membersamai anak-anak, kasih contoh yang baik, ternyata belum memberikan hasil yang sejalan. Bisa nggak itu terjadi? Ya bisa saja. Iya Bu, sangat bisa. Ya kan, sangat bisa kan. Wah, kalau kayak gitu kita udah ikhtiar maksimal, tapi kok hasilnya belum maksimal ya. Tapi percayalah, Tuhan itu melihat tuh prosesnya. Jadi bukan melihat endingnya, tapi melihat prosesnya. Kalau prosesnya kita udah benar, yang dinilai bagus itu ya prosesnya. Kalau yang dinilai hasilnya ya, Rasulullah aja, beliau mendakwahi pamannya aja nggak berhasil kan. Iya. Ya, Nabi Nuh aja mendakwahi istri dan anaknya juga nggak berhasil kan. Tapi bukan berarti Nabi Nuh sama Rasulullah itu di mata Allah tuh nggak berhasil. Iya. Ya, kan? Tapi tetap berprestasi karena yang Allah lihat itu prosesnya. Itu yang menjadi apa ya, keyakinan dalam membersamai anak, apalagi dikuatkan di hari pendidikan ini ya, itu tadi Mas. Cara pandang yang berubah, kemudian kalau cara pandang kita berubah bahwa anak itu adalah bukan milik kita, itu juga milik zamannya, tapi juga di luar itu semuanya anak itu adalah milik Tuhan kan, milik Allah gitu ya. Sehingga ya ayo kita ikutin cara-cara yang memang Allah itu kehendaki. Maka insya Allah kalau Allah kehendaki, insya Allah akan aman. Iya Bu. Nah ini Bu, selanjutnya mengenai peran keluarga atau orang tua sebagai lembaga pertama atau lembaga sosialisasi primer buat anak nih Bu. Saya pernah dengar bahwa kalau suatu negara keluarganya baik, pasti akan tercerminkan pada negaranya juga baik gitu Bu. Nah, kalau saya lihat kan seorang anak kan ibaratkan satu helai kertas putih yang belum ada tulisannya maupun garisnya Bu. Nah, berarti kan peran keluarga kan dia harus bikin garis tepi, dan paling enggak ngasih tulisan buat pegangan sebelum dia keluar ke masyarakat gitu Bu. Nah, kalau dari Ibu, peran orang tua sebagai lembaga sosialisasi pertama gimana Bu? Iya, kalau tadi gambarannya kan anak itu kan lahir sebenarnya tadi mungkin saya meluruskan sedikit tentang anak lahir sebagai kertas kosong ya. Sebenarnya anak itu lahir sudah berikut dengan potensinya. Ya gitu Bu. Potensi fitrah yang sudah Allah kasih. Nah, tugas kita orang tua adalah untuk menumbuhkan potensi baik itu. Berupa bakat, berupa keimanan. Anak kita lahir itu kan sudah beriman kan? Ya betul. Sudah beriman gitu. Maka keluarga yang membuatnya dia Nasrani, Yahudi dan seterusnya. Nah, peran keluarga bagaimana? Peran keluarga pastinya menumbuhkan fitrah-fitrah baik itu. Jadi dengan sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh. Kemudian menumbuhkan mental anak dengan misalnya dengan cara menumbuhkan mental yang sehat. Dengan cara apa? Tadi memberikan apresiasi, kepercayaan gitu ya, supaya nantinya ketika anak tumbuh dengan apresiasi, anak tumbuh dengan kepercayaan, maka mental dia akan kuat. Mental dia nggak akan insecure gitu ya, karena dia tumbuh dengan kepercayaan yang diberikan oleh keluarganya gitu. Jadi sebagai contoh, kemudian
ayah dan ibu juga wajib menghadirkan sebuah keluarga yang harmonis, karena itu menjadi contoh bagaimana ekosistem keluarga itu kan adalah sekolah yang pertama ya, sebelum nantinya dia akan sekolah di lembaga formal di luar rumah ya. Jadi mau sebagus apapun itu sekolah di luar ya, mau sebagus apapun itu guru-gurunya di luar, tidak ada sekolah yang sebagus di rumah, dan tidak ada guru sebagus ibu dan ayah gitu kan. Jadi ya peran keluarga itu justru adalah paling utama. Zaman dulu Rasulullah nggak ada sekolah, zaman dulu sahabat-sahabat Muhammad Al-Fatih kamu nggak ada sekolah, tapi itu dididik sepenuhnya oleh keluarga yang memang sadar betul bahwa anak-anak adalah kelak akan dimintai pertanggungjawabnya oleh Tuhan. Jadi kalau keluarga sudah memiliki keyakinan seperti itu, mau dimanapun sekolahnya, tugas utama mendidik itu sesungguhnya di keluarga. Jadi bayangkan kalau sekian ratus juta masyarakat di Indonesia, sekian ratus juta keluarga di Indonesia sudah memiliki keyakinan seperti itu, mungkin nggak perlu sekolah juga nggak apa-apa. Ya kan? Iya Bu. Iya. Betul. Kasarannya lebih jadi paling baik ya pendidikan dari keluarga. Tapi kalau memang ternyata keluarga butuh partner, ya tidak kemudian diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah, tapi tetap 75% adalah peran keluarga, 25% adalah peran sekolah. Nah, kan sekarang kondisi lagi pandemi nih Bu. Semua orang pastinya kaget. Ya, seperti kita juga sangat kaget ya Bu. Orang yang di atas juga kayak pemerintahan juga sangat bingung. Apalagi kita gitu Bu. Nah, UNICEF sebagai lembaga internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan dan pembangunan untuk hak setiap anak menyebutkan bahwa anak-anak itu adalah korban yang tidak terlihat gitu Bu. Mungkin emang peran pemerintah sekarang sangat terforsir di ekonomi sama kesehatan ya Bu. Nah, kan ini pastinya akan sedikit mengganggu kesehatan mental atau psikis anak gitu Bu. Di mana anak yang dunianya harus main, harus dengan peristiwa, sekarang harus terkurung sama layar-layar media digital gitu Bu. Nah, ini pengaruhnya ke anak gimana sih Bu? Iya, jadi memang survei sudah banyak yang penelitian yang mencatat bahwa kondisi pandemi yang sudah berjalan hampir 2 tahun, ya 1,5 tahun ini ya, itu tidak hanya mengaruhi kesehatan mental anak saja, tapi juga guru, orang tua ya. Semuanya ya Bu? Iya, semuanya. Kalau khususnya ke anak ya jelas ya. Jadi ada ciri-cirinya anak-anak yang mengalami penurunan dalam kesehatan mental, misalnya satu, anak-anak yang jam tidurnya berubah, anak-anak yang pola makannya berubah gitu ya. Terus kemudian anak-anak yang lebih mudah tantrum dibandingkan sebelum pandemi, karena ada energi-energi yang seharusnya disalurkan melalui peristiwa ternyata tidak tersalurkan karena lebih banyak di rumah. Nah, lalu bagaimana solusinya gitu ya? Satu hal yang harus kita upayakan dalam keluarga, karena kita masih belum bisa karena anak-anak bersekolah gitu kan, bertemu dengan teman-teman, sementara ada kebutuhan anak-anak untuk bersosial, ada kebutuhan anak-anak terkait dengan psikomotorik yang memang harus dicukupi. Sama kayak misalnya kayak gini, bicara makan, kalau kita lapar pasti lebih mudah marah kan, lebih mudah tantrum. Kalau kita ngantuk lebih mudah tantrum. Artinya ada kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dicukupi. Kalau kita lapar ya ayo ada kebutuhan makan yang dicukupi, ya makanlah gitu. Kalau ngantuk ya tidur gitu. Kalau capek istirahat. Nah, lalu bagaimana dengan mental ya? Nah, disinilah yang memang tetap harus dicukupi. Misalnya ciptakanlah momentum, kayak misalnya ada masak bersama dengan keluarga. Jadi kan itu menjadi media untuk belajar. Terus misalnya ada kalau misalnya nih keluarga itu punya teman, punya saudara yang dia itu mungkin punya kebun, atau dia itu mungkin punya sawah, atau dia itu mungkin punya usaha yang jauh lebih aman, artinya tidak melibatkan banyak orang. Ayo ajak anak-anak untuk belajar dengan saudara kita ajak di weekend gitu, yang biasanya mungkin weekend pergi ke kolam renang bareng, karena sekarang kondisi pandemi, ayo kita silaturahim ke rumah saudara yang mungkin lebih aman, kita nggak ketemu dengan banyak orang, tapi anak-anak bisa belajar beraktivitas. Misalnya, oh ternyata teman saya punya kolam nih, anak-anak bisa kasih makan ikan, atau mungkin ada teman yang dia punya peternakan, anak-anak bisa ikut
kasih makan hewan peliharaan, atau mungkin nggak usah bicara tangga, orang tuanya akhirnya bikin kandang kambing misalnya, untuk mengajak anak untuk melatih tanggung jawab dan juga ikut beraktivitas gitu. Jadi sebenarnya ada banyak hal-hal yang akhirnya lingkungan rumah kita bisa menjadi media belajar. Kalau ternyata lingkungan rumah kita itu padat penduduk yang kita nggak punya zona untuk anak-anak itu belajar, zona hijau gitu, ya ayo kita menepi. Kita agak weekend itu sama keluarga cari tempat yang lebih aman, green therapy, ke hutan pinus ya, di deket mungkin di agak melipir ke pinggir kota gitu ya. Ada hal-hal yang nanti kita bisa pelajari, itu yang mungkin bisa dilakukan yang dalam fase-fase pandemi yang membuat kesehatan anak, mental anak itu menjadi lebih sehat, sehat ya, dibandingkan anak hanya terpapar screen time terlalu lama setiap hari, jadi dia hanya efek gadget. Jadi mau nggak mau memang orang dewasa tetap harus meluangkan waktu dalam seminggu itu ya setidaknya sekali atau 2 kali untuk menyediakan sebuah peristiwa belajar buat anak-anak. Kayak gitu. Jadi supaya kesehatan mental anak tetap terjaga. Bagaimanapun bagi anak-anak yang fitrahnya masih terjaga, Mas, peristiwa-peristiwa yang sederhana, kita ajak anak nih ke sungai kecil itu. Kita ada nih kalau di Banjarnegara ada Sungai Serayu gitu ya. Kalau itu masih aman, nggak lagi ada sungai kecil atau nggak lagi pasang, itu bisa sambil belajar tentang bebatuan gitu, nanti sambil berhitung gitu ya, anak-anak juga senang, asalkan tetap dalam pantauan orang dewasa, jangan dilepas sendiri gitu kan, berbahaya gitu. Sebenarnya banyak hal lah yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi yang penting memang tadi komitmen bersama dari keluarga. Jadi kalau misalnya kayaknya nggak ada waktu nih gitu, kayaknya mau nggak mau semuanya harus tetap berkorban ya. Orang tua juga tetap harus menyediakan waktu untuk anak-anak, tidaknya sepekan itu sekali atau 2 kali untuk menyediakan tadi kebutuhan terkait dengan psikis anak itu terpenuhi, sehingga dia tidak mengalami tidak mengalami yang namanya kesehatan mental itu menurun, karena kita nggak tahu nih pandeminya akan selesai kapan gitu. Iya Bu. Seperti itu. Berarti emang peran keluarga di masa pandemi itu sangat-sangat signifikan ya Bu. Iya. Keluarga maksudnya harus peka gitu ya Bu. Betul. Sama anak-anak, kesehatan mentalnya dan segala hal yang lain. Nah, kan sekarang pandemi belum mulai terlihat Bu, selesai gitu Bu. Selesainya kapan ya? Nah, kalau dari Ibu gimana sih Bu cara kita sebagai orang tua gitu Bu? Kan sekarang mungkin peran sekolah biasa ditaruh kepada orang tua gitu Bu. Jadi orang tua punya peran ganda gitu Bu. Nah, pola yang baik buat di masa pandemi itu gimana Bu? Kalau menurut saya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan itu juga sudah mencoba untuk merancang kurikulum darurat ya untuk sekolah-sekolah di mana targetnya kompetensi-kompetensi dasarnya itu ya disesuaikan di masa-masa yang tidak normal sekarang. Artinya yang biasanya mungkin targetnya ada 10, karena kondisi pandemi targetnya diturunkan menjadi 7 atau 6 gitu. Artinya dengan seperti itu adalah salah satu cara untuk supaya kita tetap waras dalam tanda kutip. Iya nggak? Jadi pemerintah juga melihat dari sisi itu. Jadi bagaimana standar-standarnya diturunkan, kemudian tidak ada ujian nasional, itu sebenarnya tujuannya supaya orang tua bisa kondisi yang tidak mudah itu kalau dari sudut pandang orang tua kan cari rezeki juga makin sulit ya kan. Nah, iya, Bu. Terus untuk survive di kesehatan juga makin menantang karena resiko terpapar COVID itu juga mungkin kalau keluar harus tetap cari duit, tapi sisi lain juga akan resiko terpapar juga. Itu kan hal-hal yang tidak mudah buat siapapun gitu. Iya, Bu. Otomatis kita relax namun optimis. Relax itu dalam arti ya udah kita pakai skala prioritas. Mana nih yang paling urgent dan penting yang akan kita tanamkan dalam keluarga. Mungkin satu, jelas kita nggak bisa ninggalin yang namanya keimanan ya, fitrah keimanan, konten-konten keimanan. Itu yang tetap menjadi prioritas paling tinggi untuk kita bisa alirkan kepada anak-anak. Terus yang kedua, mungkin konten life skill. Life skill itu pastinya akan tetap dibawa kemanapun anak kita pergi nantinya. Terus barulah nanti mungkin konten pengetahuan. Nah, menentukan skala prioritas itu akan menentukan akhirnya kita akan men-skip sesuatu yang nantinya belum urgent. Terus kemudian
kita akan mengurangi tadi. Coba kalau bayangkan, kalau semuanya kita anggap penting, kita akan stres menyikapi itu. Wah, iya Bu. Ya nggak, ini kita lakukan, ini semuanya kita perfeksionis, kita lakukan, kita kan stres. Jadi kita realistis saja, mana yang paling urgent, paling penting kita lakukan, relax dan optimis. Kita juga tetap sehat, tapi anak juga tetap melakukan peristiwa. Nanti kalau kita mengharapkan pengennya anaknya nilainya bagus, pengen juga anaknya ini di mata pelajaran semuanya bagus, stres itu ya kita ciptakan ya karena standar kita yang tinggi, banyak, iya. gitu loh. Jadi itu hal-hal itu yang akhirnya menjadi kesepakatan. Ayo dalam keluarga itu mana nih yang akan menjadi skala prioritas di keluarga. Kalau udah sama-sama sepakat, oke, yang prioritas pertama adalah sehat. Yang kedua itu apa? Keimanan. Pokoknya jangan sampai nih bicara masalah konten-konten keimanan itu lepas gitu. Yang ketiga apa? Life skill. Ayo libatkan anak dengan life skill, dengan peristiwa. Yang keempat baru pengetahuan. Jadi itu bikin skala prioritas kalau menurut saya. Biar tetap waras, Mas. Karena orang tua mau nggak mau juga tetap dia harus keluar rumah dengan kondisi nyari rezeki juga makin menantang sekarang kan. Jadi ya udah pulang-pulang memang capek, tapi ada tanggung jawab kepada anak-anak. Ya udah, mana realistis saja, mana target-target atau hal-hal yang memang akan kita lakukan dan mana hal-hal yang akan kita skip. Oh iya Bu. Seperti itu. Nah terakhir nih Bu, Ya. Gimana Bu pesan-pesan buat seluruh orang tua maupun anak untuk apa ya? Untuk mengingat di momentum Hari Anak Nasional nih yang jatuh pada tanggal 23 Juli yang tentunya di tahun ini masih keadaan pandemi gitu Bu. Gimana kita menyikapinya, bagaimana kita mensupport mereka, maksudnya enggaknya kita tetap ingat gitu Bu, walaupun kita sedang melaksanakannya di dalam pandemi. Jadi adanya pandemi ini kan pasti Tuhan punya maksud ya. Iya Bu. Bahwa kondisi krisis, entah itu krisis sosial, krisis alam, krisis ekonomi, krisis pendidikan, itu sebenarnya ada tujuan untuk kembali ke fitrah gitu. Jadi kalau pesan saya mereminder juga, mengingatkan diri saya sendiri dan juga teman-teman pendidik dan juga para orang tua dan semua yang terpanggil untuk ikut mendidik adalah mau dalam kondisi pandemi atau tidak, ya mari kita kembali kepada fitrah dan ketentuan yang memang Allah kehendaki. Kalau kita persempit dalam konteks anak, ya mari kita kembali memandang anak dengan utuh sesuai dengan fitrah yang sudah Allah tetapkan gitu. Jadi ada satu nasihat yang luar biasa yang saya dapat dari salah satu guru kami yang qadarullah kemarin juga baru saja dipanggil sama Allah ya, Ustaz Haris Santosa, almarhum Haris Santosa mengatakan beliau memberikan nasihat yang luar biasa. Fokuslah pada cahaya anak ya, fokuslah pada cahaya anak, karena kelak cahaya mereka itu yang nanti akan menerangi sisi gelapnya. Jadi kadangkala kita fokus pada kegelapannya, fokus pada kekurangannya. Tapi momentum Hari Anak ini kita ingin mengajak pada kita semuanya orang dewasa untuk fokus melihat anak dari sisi cahayanya, dari sisi rasa syukurnya. Bahkan Allah sudah berfirman juga, barang siapa hambaku yang bersyukur maka Allah akan memberikan nikmat, kelipatan nikmat ya, tapi bagi orang yang tidak bersyukur azabnya makin pedih. Nah, salah satu kesyukuran itu adalah dengan melihat anak dari sisi cahayanya, dari sisi kelebihannya. Itu aja sih. Luar biasa Bu. Sekali lagi terima kasih sekali Bu atas ilmu yang Ibu berikan. Dan mungkin ini sangat-sangat berguna lah Bu untuk saya. Amin. Nanti kedepannya kan bakalan jadi orang tua juga gitu Bu. Iya, insya Allah ya Mas. Amin. Amin. Iya. Mungkin segitu dulu ya Bu. Iya, Podcast Sosiotalk episode kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Buat teman-teman jangan lupa saksikan terus podcast Sosiotalk edisi-edisi berikutnya. Saya Muhammad Asmi Fatoni sebagai podcaster dan Ibu Fadila Wulandari
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.